Stop. Aduh. Sorry mas. Sorry. Ojek kan anterin aku. Ojek. Bila semua yang terindah yang ada di dalam dunia ini berkumpul dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama. Bila semua yang tercantik yang ada di jagat raya ini bertemu dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama. Aku yakin kau ada di sana karena kamu lah salah satunya. Aku yakin kau ada di sana karena kamu lah salah satunya, Dinda. Tetaplah tersenyum, Dinda, tinggalkan segala duka lara dan hidup masih terbentang. Usahlah kau risaukan, tetaplah bahagia, Dinda, meski hidup tiada sempurna. Raih segala asa dan cita, buat semua bermakna. Stop. Aduh. Sorry mas. Sorry. Ojek kan anterin aku. Ojek. Kalau ngomong itu nafasnya distabilkan, jangan kayak orang melahirkan, kayak tarik nafas, buang nafas, brojol. Ngomong tuh pelan dan jangan menuduh orang sembarangan. Saya ini bukan tukang ojek. Mas, saya tuh lagi keburu dari tadi, saya lari-lari pakai heel dan dandan udah cantik kayak gini. Saya tuh mau interview. Udah anterin saya. Saya tahu masnya ojek. Aku gak jelas sama suara kamu. Mau view. Interview. Udah tahu aku cantik kayak gini. Udah anterin aku, Mas. Aku tahu masnya ojek kok. Gimana? Saya tahu Mbak itu cantik. Namanya perempuan ya pasti cantik. Cuman tidak ada orang cantik yang mengaku cantik. Kalau mau interview itu harus datang lebih awal biar tidak terburu-buru seperti ini. Terus dari mana juga saya tukang ojek? Apa Mas bilang datang dari awal? Saya ini udah awal. Cuman ini dari tadi aja ya macet. Ingat, mau numpang, mau ngojek jangan marah-marah. Saya bukan tukang ojek. Ya Saya kan aku bayar kamu. Nggak bisa gitu dong. Kamu tuh kalau jadi tukang ojek harus amanah, harus baik hati, harus ramah. Buset dah nih cewek ya, aku bukan tukang ojek. Lihat jatuh. Buset dah nih orang nggak ngaku banget. Kamu malu ketemu orang cantik. Hah? Terus kamu nggak ngaku kalau kamu jadi ojek? Dikira motor aku motor cicilan. Dikira aku nggak bisa bayar motor ini. Dikira aku Nggak tahu. Ya udah, ayo naik. nggak mau. Ini. Ya lama saya minta tolong, di sini tuh nggak ada ojek. Cuman Mas yang ada di sini, yang mangkal di sini. Tapi ada syaratnya. Mas, saya tuh mau bayar Mas 2 kali lipat. Bukan Apa? itu syaratnya. Saya sama orang tua saya dipaksa untuk menikah, dijodohkan. Gimana kalau Mbak? Barangan, kamu pikir aku murahan apa? Kamu pikir aku bisa dibayar dengan uang? Enggak, nggak usah ngalur ngidul. Udah kalau misalkan jadi ojek aja, nggak usah. Belum selesai ngomong. Siapa juga yang mau nikah sama Mbaknya? Ini, amit-amit saya nikah sama Mbaknya. Saya nggak mau punya jodoh kayak Mbaknya. Aku pikir aku juga mau sama Mas. Ih, ogah. Mampang petakilan kayak gitu. Terus kenapa mau jadi ojek? Terus kenapa mau ngojek sama saya? Ya karena Masnya jadi tukang ojek ya, makanya aku mau menumpang. Syukur-syukur ada yang numpangin. Nggak. Aku mau numpangin asal ada satu syarat yang aku bilang tadi.
Aku dipaksa menikah sama orang tua aku, dijodohkan sama orang tua aku. Aku cuma minta tolong, kamu jadi pacar pura-pura aku. Jangan GR. Aku nggak mau kamu jadi pacar asli aku. Karena selera aku bukan kamu. Nggak usah banyak mikir, iyain aja. Pasti. Kalau nggak mau ya udah. Tunggu. Tapi ini janji ya, ini hanya nggak beneran. Kutu keong. Kutu keong, kamu pikir apa kayak kutu keong? Kamu tuh kutu kupret. Kamu kayak keong. Sini. Butek, bubur ketek. Sembarangan kamu. Apaan? Kamu tuh jangan GR, kamu itu bisa pacaran asli sama aku. Ya jelas lah, cuman buat pacar pura-pura, cuman buat orang Berapa tua. lama? Sampai orang tua aku percaya, sampai orang tua aku bener-bener gak jodohin aku lagi sama perempuan yang lain. Itu. Kalau semisal 1 tahun ya udah 1 tahun sampai orang tua aku percaya. Kalau semisal seminggu ya udah seminggu, berarti orang tua aku percaya. Selesai. Ya, nggak bisa gitulah. Ya tapi oke, aku mau. Karena ini memang menyangkut dengan pekerjaan aku. Kalau misalkan aku telat interview, kamu bisa jadi nggak punya kerjaan. Tenang, sabar. Pertama, kau orang melahirkan. Sekarang gak punya kerjaan. Ini aku sama kamu kan rembukan kerjaan. Kerjaan kamu sekarang menjadi pacar pura-pura aku. Aku bayar per bulan. Gimana? Jangan banyak gaya. Udah aku tolongin kamu tuh udah bersyukur. Kamu jadi tukang ojek aja mau bayar aku. Tapi kalau udah sampai di tujuan, nanti aku tinggal deh. Iya, ya udah. Aku mau jadi pacar. Nggak ada. Bukan jadi pacar aku. Bohongan, aku nggak mau. Iya, maksud aku bohongan. Ya udah, cepetan anterin aku. Iya bentar, nih motor masih belum diangetin. Kan aku masih sarapan di warung. Jadi harus diangetin dulu. Ngobrol-ngobrol lah dulu, santai. Banyak gaya nih tuh. Rumah kamu di mana? Udah, nanti kamu tahu. Kalau semisal aku jadi pacar kamu, maksudnya pacar bohongan kamu. Kalau aku nggak tahu asal-usul kamu, kan aku bisa ketipu. Rumah kamu mana? Ya masalahnya waktunya sekarang tuh kepepet. Ya udah Tenang. cepet angetin tuh sepeda motor kamu. Ya udah kita jalan, nanti kita bahasnya di jalan. Kalau diangetin nggak bisa di komplek ini. Nih, knalpotnya brum. Udah, jawab aja pertanyaan aku. Kamu rumahnya di mana? Jalan Mawar. Gila nih tukang ojek banyak gaya ya. Makanya kalau kamu jadi tukang ojek nggak usah bawa motor kayak ginian. Bentar dulu, jangan ngomel. Kamu dari Jalan Mawar, jalan kaki lari-lari ke sini. Iya, makanya. Terus kamu nggak mau nolongin aku. Kuat banget. Padahal 3 kilo kalau nggak salah Jalan Mawar ke sini ya. Udah, jangan banyak. Cakep. Awas. Gila, ojek banyak gaya. Helm ya? Helm apaan? Nggak usah helm. Aku bukan tukang ojek. Ya udah, nggak usah. Emang mau dianterin kemana sih? Ini diantar kemana? Ke kantor marketing. Iya, alamatnya Kutu Keong. Di perumahan Villa Kembang ini. Villa Kembang yang di barat. Yang baru dibangun? Iya. Ya udah buruan. Memang di situ aku dengar butuh marketing atau administrasi. Kamu ngelamar ya di situ ya? Melamar jadi administrasi, jadi mandor. Emang penting ya buat kamu? Emang harus segitunya ya? Harus sedetailnya ya? Kamu itu jadi cewek jangan galak-galak. Mau bagaimanapun kamu sekarang udah sah menjadi pacar bohongan aku. Sah? Deal? Belum aja ketemu dengan orang tua kamu udah bilang sah. Maksudku deal, kita tuh bener-bener jadi pacar bohongan. Deal? Deal nggak? Ya udah kalau nggak deal turun. Iya. Nah, deal? Deal. Kita pacar bohongan ya. Jangan cepet-cepet. Astaga. Deal. Jam berapa? Buruan, Mas. Soalnya ini 3 menit lagi. Kok nggak hidup motor aku nih? Nih. Ya, aku Double mana starternya. ngerti. Aduh. Ini pasti ada syaratnya nih. Biar hidup. Nih, nggak hidup nih motor aku nih. Nih, coba kamu pegang pundak aku. Sini pegang. Mau hidup nggak? Nih, kalau nggak percaya. Ya udah buruan. Nah, aduh.
Yang mesra dikit, kita ini akan jadi pacaran bohong-bohongan. Nanti kalau misal ketahuan sama orang tua aku gimana? Nah, gitu dong. Ini baru hidup pasti. Bener kan? Sila kembang ya. Ngomong apa kamu? Gak ada kutu di rambut kamu. Gak kerasa perumahan kita sudah banyak yang laku, sayang. Iya sayang. Oh iya sayang. Tapi ngomong-ngomong, bulan ini kayaknya kamu gak ada pencairan dana ke rekening aku sama sekali. Ya sabar lah, sayang. Bentar lagi kan perumahan kita yang itu 1, 2, 3 bakalan laku kan? Nah kan kamu tahu sendiri, setiap satu rumah yang laku, kita dapat cuan berapa? Banyak, sayang. Kita kan sedikit mempermainkan harga, sayang. Jadinya ya, setiap satu rumah yang terjual, kita dapat banyak dong. Nah, nanti hasilnya untuk kamu lah, sayang. Jadi kamu yang sabar dulu. Iya sayang, aku paham kalau masalah itu. Ini kan sudah termasuk properti, ya kan? Nah, ini kan beda penjualan sayang. Tapi kayak batu bata, pasir, semen, dan segala macamnya itu, batu. Itu jangan terlalu mengambil barang yang berkualitas bagus deh sayang. Itu kan juga, aduh, memperkecil dana yang masuk ke rekening kita. Sayang, kamu tuh kayak nggak tahu sama aku. Ya aku pasti beli barang yang harganya murah lah. Nanti kita laporannya di PO-nya, ya kita tulis barang-barang mahal dong sayang. Nanti selisih harganya ya masuk di kantong kita lah. Kantong kamu termasuk. Ya kalau gimana? masalah itu aku paham sayang sebenarnya. Yang mau aku bicarakan ini tuh program rumah yang di depan, proyek yang kita kerjakan sekarang. Itu terlalu mateng sayang, terlalu lama. Kenapa sih kalau material-material yang di sana itu kita ambil yang biasa aja sayang? Aduh, itu nggak cocok deh. Proyek yang di depan itu ke aku beneran nggak cocok. Itu terlalu menguras dana. Sayang, untuk materialnya aku tuh sudah beli yang biasa aja. Cuma hanya saja pembangunannya yang lama. Ya berarti salahin Yasin lah, tukang kita. Tukang kita yang bisu itu? Iyalah. Kenapa sih kita nggak cari tukang lain aja? Ya, karena cuma dia tukang yang bisa kita bayar dengan harga murah, sayang. Kalau tukang yang lainnya ya mahal. Yang ada kita nggak dapet cuan tadi dari pembangunan setiap rumah. Ya iya sih, perasaan cuma dia doang sih tukang yang goblok ya kan. Ya tapi sayang, kita juga harus ngomong sama si Yasin itu. Kalau ya prosesnya jangan terlalu mateng lah, jangan terlalu banyak dikasih semen, gak usah terlalu banyak dikasih. Aduh, apa deh itu semacamnya Yasin yang mengerti, yang sekiranya itu tidak merugikan kita. Nah, kalau seperti ini, sekarang gimana dong? Kita kan yang rugi. Meskipun kita sayang sudah membeli material-material yang murah, percuma. Pekerjaan tukangnya juga lama, ongkos tukangnya juga banyak. Sekarang sayang, kalau cuman aku yang ngomong sama Yasin, gak bakalan didengar deh. Mending kamu aja langsung ngomong sama tukang yang bisu itu. Aku capek mau ngomong sama dia. Aku juga gak ngerti gimana cara ngomong dan menjelaskannya sama dia. Ya udah, sekarang aja kita ke sana sayang. Kita tegur biar kerjanya dia makin cepet. Biar cepet selesai juga rumahnya sayang. Boleh. Biar gak terlalu rugi kitanya. Bukan gak terlalu rugi, ini mah kita sudah rugi banyak sayang. Udah kita potong aja dari uang makan mereka. Kalau enggak, kita uang jajan, uang makan, uang minum, uang rokok nggak usah dikasih. Biar kapok sekalian. Kita ngomong aja sama mereka kalau proyek ini nggak cepat mereka selesaikan, kalau perlu kita potong gajinya, bukan cuma uang makan. Betul sayang. Yaudah yuk kita tegur si Yasin. Udah ya. Itu tuh sayang, tukang kamu yang menyebalkan sekali. Yasin, kamu kalau kerja yang bener. Ini kenapa rumah nggak selesai-selesai? Ini udah deadline lebih dari 1 minggu. Seharusnya ini sudah selesai dari minggu lalu. Apa? Yasin, denger ya, kalau kamu dalam minggu ini nggak selesai, jangan harap gaji kamu aku kasih utuh.
hari ini nggak ada uang makan, nggak ada uang jajan, nggak ada uang rokok. Ngerti? Bodoh amat. Apa maksud kamu? Gini. Mau. Kamu berani sama kita? Maksud kamu mau mukul dia gini terus ngelaporin ke bos? Coba aja. Kalau kamu masih mau kerja di sini, coba aja. Kamu nggak bakalan berani. Kalau kamu berani lapor, aku pastikan hari ini juga kamu bakalan kehilangan pekerjaan kamu. Gak usah ngemis-ngemis. Nggak usah Aku ngemis. minta sekarang kerjaan kamu beresin semua. Kevin, ingat satu lagi. Dalam seminggu ini kamu nggak dapat uang makan, uang jajan, uang rokok, oke? Dalam seminggu ini proyek kamu harus udah selesai. Kalau minggu ini belum selesai, bukan hanya uang rokok, kamu juga nggak bakalan dapat gaji kamu. Sayang ngeselin ya dia. Kita juga seharusnya nggak bisa meremehkan Yasin gitu aja deh. Soalnya dia meskipun bisu, dia punya otak loh. Bisa aja dia itu memang sengaja ngebuat proyek ini nggak selesai-selesai, lama dikerjakan. Biar dia juga dapat cuan lebih banyak, ya kan? Bisa jadi sih sayang. Sekalipun dia bisu, kayaknya dia ada gerak-gerik deh buat ngelaporin kita. Benar juga. Kita juga harus hati-hati sama si Yasin itu. Kan saya tahu sendiri, di sini nggak boleh pacaran satu manajemen. Kalau kita ketahuan pacaran, habis kita sayang. Bukan cuman kita dipecat, bisa gembel kita mau kerja di mana. Ya sebelum semua itu terjadi, ya kita harus ancam dia sayang. Biar dia itu bungkam, tutup mulut. Ya iyalah, itu kan urusan kamu. Sekalipun dia bisu, dia kan bisa aja nulis surat atau nulis apa sama bos. Bener, itu maksud aku sayang. Jadi itu urusan kamu deh. Dia urusan kamu aja. Aku pusing ngeliatinnya. Ya udah ya, kita pergi dulu. Udah, kita cek rumah yang lain. Ya. Yuk. Raih segala asa dan cita, buat semua bermakna. Shalalalala, shalalalala, shalalalala. Raih segala asa dan cita, buat semua bermakna. Raih segala asa dan cita, buat semua bermakna. Dah nyampe. Akhirnya. Kamu minta berapa? 2 kali lipat. Nggak usah. Beneran nggak usah? Beneran, kan kamu udah bantuin aku. Buset, kamu menghina aku apa gimana nih? Bensin nggak cukup 200 perak. Ya maaf, aku cuman nggak ada uang. Yang penting aku itu sudah dibantu sama kamu, punya pacar bohongan, orang tua aku bisa bahagia. Meskipun pacarku bohongan, meskipun kamu cuman pacar pura-pura aku. Seandainya ya, kamu itu nggak bawel, nggak suka ngomel, pasti aku akan langsung nembak kamu. Ya karena bener-bener hantu tuh cewek. Jangan-jangan dia ngibulin aku lagi. Awas aja kalau semisal ketemu ya. Aku ngomong panjang lebar berarti dia pergi dari tadi dong. Terus kalau semisal dia nggak mau jadi pacar bawaan aku, nggak mungkin. Aku udah tahu tempat dia kerja. Dia kerja di sini. Urusan gampang kalau dia kerja di sini. Udah, aku jalan dulu. Siang nanti pas kerjaan di sini break, aku datengin tuh cewek. Emang semudah itu pergi dari aku? Nggak bisa. Nggak semudah itu, Ferguson.
Bapak Sony ya? Ya? Saya minta Ada apa maaf ya, Pak. Saya kayaknya terlambat ya untuk interview. Oh, jadi kamu yang katanya karyawan baru? Iya, Pak. Saya berhubung karena di kantor ini ada lowongan pekerjaan sebagai mandor. Kebetulan saya ini lulusan dari teknik sipil, jadi saya ingin masuk di kantor ini, Pak. Terus pengalaman kamu gimana? Kalau pengalaman kebetulan saya masih baru lulusan kemarin, Pak. Jadi ini adalah pertama kalinya saya untuk melamar pekerjaan. Oh, jadi masih fresh graduate ya? Iya, bener, Pak. Ini punya saya, Pak. Coba saya baca dulu. Iya. Novi Agustiani. Iya, bener, Pak. Oke. Untuk visi misi kamu pada perusahaan ini apa? Kalau visi misi saya, Pak, yang jelas saya ingin mempermajukan dan ingin mengembangkan perusahaan Bapak. Kebetulan Bapak dengan Pak Sony sebagai manajer ya di sini. Iya, betul. Ya, jadi saya di sini ingin meningkatkan kualitas pembangunan di sini, Pak. Jadi kemungkinan yang diperkirakan semisal setahun di sini hanya bisa membangun sekitar 50, mungkin saya bisa akan menanganinya sekitar 50 lebih, Pak. Jadi apapun seperti kayak kebutuhan bahan ataupun material ataupun proses pembangunannya berapa lama, itu mungkin saya akan bekerja keras supaya dengan sesingkat-singkatnya gitu, Bapak. Dengan sesingkat-singkatnya. Gimana caranya? Ya, dengan caranya seperti kita meningkatkan kualitas para tukang-tukang. Semisal yang biasanya sehari kita bisa ada 20 tukang, ya mungkin kita harus meningkatkan menjadi 30 tukang untuk mempercepat pembangunan. Yang kedua, untuk menyetok bahan material ataupun bahan-bahan yang ingin segera dibangun, ya itu memang harus segera di stok, Pak. Jadi kalau misalkan pembangunannya udah selesai, otomatis kan kita berlanjut ke rumah yang berikutnya. Jadi kalau misalkan kita masih menunggu bahan datang atau menunggu yang lainnya datang, itu akan memperlambat pembangunan sih, Pak, gitu. Oke, yang pertama pendapat kamu tentang perumahan ini agar lebih cepat pembangunannya adalah dengan menambah tukang. Iya. Yang dan pertama menyetok. menambah tukang dan menambah stok. Ya. Nah, yang saya tanyakan, bukankah kalau menambah tukang juga menambah biaya dalam pembangunan? Solusinya gimana? Sebenarnya sih memang menambah biaya ya, Pak. Cuman untuk meringkas waktu. Sedangkan kalau misalkan pembelian di perumahan, semisal ada satu aja, itu kan keuntungannya udah berapa. Jadi kalau misalkan untuk menutupi tukang pembiayaan yang bertambah, ya saya rasa itu lebih relevan daripada kita hanya mengulur-mengulur waktu. Bagus. Oke, saya rasa sudah cukup untuk kamu. Dan kamu sempat keliling di daerah sini, di perumahan ini? Aduh, mohon maaf ya, Pak, saya tadi nggak sempat. Saya langsung tadi cari Bapak, dikarenakan kan waktunya udah mepet. Mana lagi tadi saya ketemu dengan ojek yang nggak jelas, Pak. Oke. Sekarang coba kamu keliling di area perumahan ini. Di sana juga ada bangunan yang belum selesai, ada juga yang baru dibangun, ada juga yang tinggal finishing. Coba kamu analisa apa kekurangan dan kelebihan dari bangunan-bangunan itu. Oh ya, Nah, siap, nanti Bapak. kamu presentasi sama aku. Oh ya, siap, Bapak. Ya udah, sana, ngapain masih di sini? Oh iya, sekarang ya, Pak? Iya, sekarang. Oh iya. Mari, Pak. Presentasinya saya tunggu ya. Iya, baik, Pak. Jadi itu karyawan yang baru. Kalau dilihat dari pengalaman dan pendidikannya ya lumayan sih. Tapi dengan adanya dia, bukankah dia bisa menjadi saingan ya buat aku? Termasuk sama si Shirley. Shirley kan juga mandor di sini. Kalau dia lebih berprestasi daripada aku dan Shirley, ya bisa-bisa aku digulingkan sama bos. Aku nggak bisa tinggal diam ini. Aku harus buat si Novi itu nggak betah di sini dan angkat kaki dari tempat ini. Ya. Selamat siang, Pak. Bapak di sini menjadi tukang ya? Kebetulan, Pak, saya di sini itu melamar pekerjaan sebagai mandor. Ya semoga aja nanti kalau misalkan saya itu bisa bekerja di sini, saya bisa tuh mengamati Bapak, terus saya bisa tuh membantu Bapak. Dan terlebih lagi, Pak Sony itu orangnya gimana? Setahu saya nih ya, Pak Sony itu kalau dilihat dari bicaranya sih, tadi saya kan udah ketemu,
menurut saya cukup tegas. Cuman ada beberapa, kenapa perumahan di sini kok kayaknya terbengkalai ya? Apa pembangunannya itu masih kurang selesai atau gimana? Saya tuh juga nggak ngerti. Jadi kalau misalkan saya bekerja di sini, Pak, saya yakin saya akan membantu rumah-rumah di sini supaya cepat selesai. Jadi kalau menurut Bapak itu gimana? Ini dulu. Kamu kayaknya ini. Iya, iya, nanti saya kan mandor di sini, jadi saya juga bisa mengontrol pekerjaan Bapak di sini gitu. Kenapa yang Bapak sendirian di sini, yang lainnya kemana? Oh, masih makan. Terus Bapak nggak makan? Oh, masih kenyang. Berarti saya tadi ngomong panjang lebar. Ya udah saya paham. Terus Bapaknya betah kerja di sini? Betah? Kalau Pak Sony itu orangnya baik atau buruk? Oh, ada baiknya, ada buruknya juga gitu. Oh, gitu. Bisa aja sih Bapak. Ya udah, kalau Bapak kerja di sini tuh semangat ya. Semoga Bapak ini meskipun ya agak ada keterbatasan, semoga Bapaknya tuh bekerja dengan yang amanah, barokah gitu. Ingat sama keluarga. Udah punya istri? Oh, belum. Ya udah, semoga aja. Saya jadi ya mungkin ya nanti aja selanjutnya gimana kan nggak tahu saya Bapak. Ya udah, semangat ya Bapak. Bapak harus semangat bekerja supaya bisa mencari nafkah dan bisa menyelesaikan rumah ini. Semangat. Ya, semangat ya Pak. Ya, oke. Oh, jadi ini. Mungkin dia juga kerja di sini. Selamat siang, Mbak. Perkenalkan, nama saya Novi. Saya yang melamar pekerjaan di sini, Mbak, sebagai mandor. Mandor? Iya. Oh. Jadi kamu calon pegawai barunya? Aku cuma mau bilang ya sama kamu. Kamu kerja di sini jangan pernah gatel. Saya nggak gatelan, Mbak. Saya udah mandi di rumah. Bukan itu maksud aku. Kamu itu jadi perempuan jangan centil, jangan kegatelan, jangan suka cari perhatian pekerja-pekerja lain di sini. Kalau kamu mau cari perhatian, jangan sama pacar saya. Saya kasih tahu ya, di sini itu ada yang namanya Pak Sony. Dia tinggi, besar, ganteng, manis, imut-imut. Nah, itu pacar saya. Kalau kamu mau gatel, di situ proyek yang belum selesai itu ada tukang-tukang banyak. Aku kasih tahu sama kamu. Di situ itu ada tukang yang paling istimewa, namanya Yasin. Nah, cocok buat kamu kalau kamu mau deketin. Oke? Ingat, jangan gatel sama pacar saya. Apalagi kalau misal kamu keterima kerja di sini, jangan berharap kamu bisa cari muka sama atasan kita. Kalau sampai kamu bermuka dua, jangan harap kamu bakalan lama kerja di sini. Iya, saya mengerti, Mbak. Dan tujuan saya juga bekerja di sini ya bukan untuk mencari pasangan atau mau ingin gatel atau ingin centil. Enggak, saya di sini emang tujuannya untuk mencari pekerjaan, nih, cari nafkah, ya udah itu. Cari pekerjaan, cari nafkah, sama cari muka. Ya Mbak, muka saya itu ada, ngapain muka saya masih dicari? Bukan begitu maksud saya. Wah, jangan suka mengadu-ngadu hal apapun sama atasan. Oke? Terutama antara hubungan saya dengan Pak Sony. Tapi Mbak, setahu saya di sini tuh nggak boleh pacaran ya. Tapi kok kenapa Mbaknya sama si Pak Sony pacaran? Gak usah ikut campur urusan saya. Kamu itu belum aja keterima, udah banyak komentar. Wah, sepertinya ini bakalan jadi bibit-bibit penghancur. Seperti ini. Oh, kalau
begitu, saya pastikan kamu nggak bakalan keterima di sini. Ya nggak bisa gitu dong, Mbak. Yang bisa menentuin kan Pak Sony. Pak Sony kan pacar saya. Kamu lupa? Mbak, setahu saya di sini tuh PT-nya sangat besar. Semua pasti kerjanya juga kompetitif. Dan tadi juga Pak Sony itu menyuruh saya untuk menganalisa di perumahan sini. Jadi kalau misalkan ada kekurangan apapun, nanti saya presentasikan ke Pak Sony. Gitu. Berarti saya kan diterima di perusahaan ini. Nah, ini calon-calon pegawai yang terlalu banyak mulut dan terlalu banyak omong. Satu hal yang perlu kamu ingat, dan sekali lagi saya ingatkan, Sony itu pacar saya. Kamu keterima enggaknya di tempat ini ada di tangan saya. Jadi kamu nggak usah macam-macam dan nggak usah banyak omong sama saya. Saya ini di sini senior kamu. Jadi apapun yang ada di sini saya lebih tahu segalanya. Jadi kalau begitu kita lebih baik kolaborasi, Mbak. Ini briefing. Sini. Merapat. Untuk Novi, gimana hasil keliling kamu di perumahan ini? Kalau menurut saya, Pak, banyak pembangunan yang masih belum banyak terselesaikan. Saya nggak tahu permasalahannya apa. Terus yang kedua, ini yang bikin saya salut, Pak. Jadi di blok sana ada pekerja yang punya keterbatasan, Pak, dan dia itu semangat sekali untuk bekerja. Saya salut dengan perusahaan ini sudah menerima meskipun ya dia punya keterbatasan. Dan saya yakin kalau misalkan saya sudah keterima di sini, saya lebih giat lagi untuk bekerja, Pak, karena saya termotivasi dengan bekerja di sana, Pak. Saya aja yang sempurna, masa iya saya mau bermalas-malasan? Ya betul. Maksud kamu yang di blok C? Orang yang bisu? Iya, benar, Pak. Ya, itu namanya Yasin. Iya, dia memang bisu, tapi dia itu lumayan rajin lah dalam bekerja. Tapi, untuk mengatasi pembangunan rumah, dia sedikit lemot. Seharusnya, rumah yang dia bangun itu selesai 1 minggu yang lalu. Tapi sampai detik ini, rumah itu masih belum selesai. Nah, masih ingat omongan aku tadi? Nah itu yang cocok buat kamu. Nah, sudah termotivasi kan? Udah pas, kalian memang jodoh. Ya, tapi kan tujuannya saya bukan itu, Mbak. Saya kan di sini kan memang untuk bekerja. Oh iya, Novi. Sebenarnya aku nggak masalah kamu kerja di sini. Tapi ada hal-hal yang harus kamu ketahui. Kalau seandainya di sini saya sama Ibu Shirley, ya kamu pasti tahu sendirilah. Aku juga sudah menjelaskan kok. Oh sudah. Nah, jadi saya minta kamu untuk tutup mulut apapun yang terjadi di perumahan ini. Iya. Jangan sampai atasan kita, Bapak Fajar, tahu atas semua kejanggalan yang ada di tempat ini. Iya, baik, Pak. Tapi ya kalau kamu mau kerja di sini, kalau nggak mau ya silakan cari di tempat lain. Tapi maaf ya, Pak, saya lancang. Tapi kalau semisal Bapak terus-terusan menutupi, itu suatu saat pasti akan terbongkar, Pak. Kamu itu belum tentu keterima. Dan kamu menginjakkan kaki di sini belum sampai 1 hari. Jadi kamu nggak usah deh menggurui aku sama Sony. Dari tadi bikin kesel mulu. Atau jangan-jangan kamu pengen mendekati Sony ya? Astagfirullahaladzim, Mbak, nggak ada niatan kayak gitu. Ya udah, kalau nggak ada niatan kayak gitu, kamu diem aja, tutup mulut kamu rapat-rapat. Bisa nggak? Bekerja aja sesuai apa yang seharusnya kamu kerjakan. Itu aja, nggak usah ikut campur urusan orang. Ya udah, cuma itu aja yang harus kamu ingat. Tutup mulut, jangan sampai atasan kita tahu, Bapak Fajar. Paham? Ya, Ya Pak. udah, sekarang kalian bisa break. Ini jam istirahat. 1 jam kalian kerja lagi. Oh, Ya udah sana. baik, Pak. Lihat sayang. Dilihat dari mukanya aja dia sudah tahu. Kayaknya nggak mungkin deh dia sampai buka mulut sama Bapak Fajar. Ya semoga aja deh sayang. Aku juga tadi udah memperingatkan dia kok. Tapi sepertinya kita juga gak bisa menganggap remeh dia sayang. Aku yakin pasti tuh cewek bentar lagi pasti lewat sini. Nah kan,
Kok ada dia sih? Bisa-bisanya dia juga ngikutin aku di sini. Kenapa dia harus nungguin aku? Aduh, aku kan udah ninggalin janji sama dia. Apes banget sih aku hari ini. Pokoknya aku sekarang hari ini seneng udah mau nerima pekerjaan. Tapi ketemu si kutu kupret lagi. Pura-pura nggak lihat aja ya. Ya, bismillah. Kamu mau kemana? Mau kabur lagi? Sini. Kamu tadi pagi kemana? Kamu kerja di sini juga? Ya ampun, aku sebenarnya tadi tuh ya mau beliin kamu makanan, makanya aku pergi duluan. Taunya kamu makanya nungguin di sini. Ya berarti kamu ingat sama janji kamu. Kamu beliin aku makanan? Mana makanannya yang kamu beliin tadi pagi? Ya ini mau jalan. Ya kan tadi aku masih interview, ya kali aku masih mau beli makanan dulu. Kamu barusan bilang mau belikan aku makanan tadi pagi. Sekarang tadi siang masih mau jalan. Aku disuruh duduk di situ untuk menunggu makanan sampai siang. Kamu kerja di sini juga? Ya, sebagai pemasok semen. Sekarang waktunya aku ngajak kamu makan untuk memuluskan rencana kita. Masuk ke mobil. Masuk mobil sembarangan. Ini mobil siapa? Jangan-jangan ini punya yang katanya Pak Sony ya, Bos Fajar. Bos Fajar itu mau ke sini. Sembarangan, kamu jangan nempel-nempel mobil orang. Urusan Bos Fajar itu aku yang urus. Tenang, gak akan marah Bos Fajar sama aku. Kamu nggak usah kedeketan gitu sama Bos Fajar. Dia tuh bos, nggak mungkin kenal sama kayak kamu. Mau jual ojek kan? Sony manajernya kan? Sony mandornya, Sherly marketingnya, Bos Fajar bosnya, iya kan? Bos Fajar gak mungkin marah sama aku karena kalau gak ada aku gak ada nih Bos Fajar di sini. Ya udah. Aduh, kan aku lupa kunci mobilnya ketinggalan di kantor pemasaran. Ya udah, tunggu di sini, jangan kemana-mana. Bos Fajar gak akan marah. Emang tuh orang emang aneh banget ya. Tadi pekerjaan dia tukang ojek. Sekarang dia juga kerja di sini sebagai pemasok semen. Terus aku sekarang disuruh menunggu buat makan siang sama dia. Aku malah nggak ngerti deh. Gimana? Novi, Iya Pak Sony. barusan sama siapa kamu? Sama ada tukang ojek. Wah, sama pemasok semen katanya di sini. Ngeselin banget, Pak. Udah nggak usah hiraukan aja. Kamu ngomong apa aja sama dia? Nggak ada. Katanya saya disuruh tunggu di sini. Nggak usah macem-macem. Udah gitu aja, Pak. Kamu gak usah bohong deh. Aku liatin kamu dari sana. Kamu ngobrol lama di sini dengan dia. Kamu ngobrol apa? Atau jangan-jangan kamu sengaja mau ngebongkar rahasia kita, rahasia aku sama Sherly ya di sini? Ya elah, Pak. Di sini. Kan aku udah bilang sama kamu dari awal dia itu pacar aku. Ini siapa juga yang nyamperin dia? Justru Pak Sony yang nyamperin saya. Kamu memang gatel ya? Emang Apa kamu bilang? Pak Semen, jangan kayak gitu sama Pak Sony, Bu Sherly. Kamu tuh so tau banget jadi orang. Kamu yang so tau, aku bukan Pak Semen tau. Kalian pacaran? Enggak, Pak. Iya, dia pacaran Pak Semen. Iya, kan dia cuma tukang dia aja, semen. Pak. Biar dia nggak pacaran di sini, betul, Pak. Sesuai kesepakatan. Bapak, kok Bapak? Siapapun orang yang pacaran di tempat aku, dipecat. Jangan gitu dong, Pak. kita cuma bestie, Pak. Pak Sony ini siapa? Bapak aja. Buset. Hah? Aku udah tahu waktu kamu minta antar sama aku bos di sini. Aku bukan tukang ojek. Aku bukan tukang semen. Ini pacaran kan? Pantas. Bener yang dikatakan semua orang. Semua proyek yang ada di sini itu nggak ada yang selesai. Karena kalian sibuk pacaran. Aku yakin anggaran yang hilang juga kalian gunakan untuk pacaran. Enggak, Pak. Enggak. Itu semua karena tukangnya, Pak. Lama ngerjain, Pak. Tukang itu mana sih ya sini tuh? Mulai sekarang kamu saya pecat. Pak, jangan, Pak. Jangan, Pak. Ini Novi kan? Iya, Pak. Masuk mobil Fidan. Pak, terus kita gimana, Bye-bye, Pak? Bye-bye. Pecat. Pecat, uy. Apa? Jangan pecat kita, Pak. Terus kita kerja apa, Pak? Kita nanti makannya gimana, Pak? Pak, Iya, Pak. janganlah, Pak. Sama Yasin ya. Kerja sama Yasin. Sama
2 kali saya peringatkan, jangan pernah pacaran di tempat pekerjaan saya. Sekarang kalian urusi semua, beres-beres berkas-berkas kalian. Sekarang hujan, biar kalian tidak tambah parah sakitnya. Ya, kalian silahkan menikah, tapi keluar. Keluar dari perusahaan saya. Aduh, dipecat. Ini gimana, sayang? Ah, ini gimana dong? Ulang lagi. Ya gimana, kita jadi pengangguran sekarang. Woi, kamu ketawain aku ya? Ngapain kamu di sana? Emang kurang ajar. Ajar banget. Esin. Awas tuh ya, kurang ajar tuh memang, sayang. Oh, dia sekarang semena-mena sama kita, sayang. Soalnya kita sudah dipecat. Seharusnya kita pecat dia lebih dulu, sayang, sebelum kita dipecat. Bener. Ngeselin tuh orang, sumpah. Kita jadi sekarang kalah sama Yasin, sayang. Dia bisu-bisu begitu, bodoh-bodoh begitu, dia punya pekerjaan. Nah kita sekarang jadi pengangguran. Ya terpaksa kita nyari pekerjaan lain, sayang. Ya gimana lagi? Pak Fajar sudah tahu kalau kita pacaran di tempat ini. Kan nggak mungkin kita mohon sama Pak Fajar buat kerja lagi di sini. Nggak bakalan diterima lah. Itu hanya halusinasi dan hayalan. Ya udah, kita pergi aja. Awas ya, aku ketemu kamu di jalan, aku patahin kaki kamu. Ayo, Terus kita kerja apa, sayang? mulung. Mulung. Ya udah, kamu yang mulung, aku yang nungguin di rumah.